Da'i ilallah, maka jangan pernah lepas dari istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu ijazah langsung dari Allah, ijazah yang paling ampuh dan mujarab dari seluruh permasalahan hidup kita di dunia ini. Kamu rajin mencari ijazah kepada manusia, tapi Allah memberikan ijazah yang mujarab, yang ampuh, tidak kamu lakukan, tidak kamu amalkan. Apa itu? Istighfar. Istighfar. Hujan jarang turun, paceklik. Dapat ijazah dari Allah, perbanyak istighfar. Nggak punya keturunan bertahun-tahun, mau itu kena santet, mau itu medis atau non medis, sudah dapat ijazah langsung dari Allah, istighfar. Hartanya sempit, ekonominya hancur, nggak usah bingung-bingung cari ijazah ke orang lain, Allah sudah ijazahkan langsung kepada kamu. Apa itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 5 perkara penting yang Allah ijazahkan kepada kita, ya, 5 perkara kehidupan kita, solusinya sudah Allah kasih ijazah langsung, yaitu istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kamu kepada Allah, innahu kana ghaffara, Allah Maha mengampuni segala dosa. Kalau sudah perbanyak istighfar gimana? Yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan hujan itu menjadi hujan barokah, hujan rahmat, midrara, deras tapi nggak banjir, deras tapi nggak banjir, makmur, ya, makmur. Wa yumdidkum, bukan cuma itu, wa yumdidkum bi amwal, Allah bentangkan harta-hartamu, bukan cuma mal tapi jama amwal, harta-harta, Allah bentangkan harta-hartamu. Ya, istighfar sudah. Itu, lihat Allah ngajarin kita ini luar biasa. Allah ngajarin kita ini luar biasa untuk kita renungi. Ya Allah, saya ini nasi goreng ini jualan ini biasanya tiap malam itu habis itu 50 porsi. Gara-gara ada nasi goreng baru jadi 1 bungkus tiap malam. Ini pasti main pesugihan ini. Kan nyalahin orang kan, sukudon sama orang kan, ekonominya dia sempit. Saya ini berdagang, aduh susah, saya ini jualan nggak ada untung-untung, ini kayaknya saya disantet, ini kayaknya saya disihir orang tetangga ini, saingan saya ini, teman saya ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Banyakin istighfar, Allah bentangkan harta-harta untuk kamu, rezeki luas, halal, thayyib. Banyakin istighfar aja. Kenapa? Karena kadang-kadang ekonomi kamu sempit itu karena dosa yang masih kamu lakukan. Nabi bersabda, innar rajul la yuramur rizqa bi dzambin yusibuhu, sesungguhnya ada orang yang rezekinya sempit dihalangi oleh Allah, bi dzambin yusibuhu, karena ada dosa yang masih dia lakukan dan belum dia taubati. Tapi ini disantet, Kiai. Iya, wasilahnya disantet orang karena dosa kamu. Meskipun betul itu disantet orang,
Betul, kamu di pihak yang benar. Betul. Tapi ada dosa yang kamu nggak tahu. Allah hukum melalui orang nyantet kamu. Begitu. Paham? Jadi nggak berubah-ubah hidupnya. Banyakin istighfar aja. Wabanin, dan bukan cuma ibnun, satu anak, tapi banin, anak-anak. Uyumdikum bi amwalin wabanin, Allah bentangkan juga anak, bahkan keturunan. Nggak punya keturunan, nggak punya anak 5 tahun 7 tahun, periksa sana periksa sini, katanya dihalang-halangi dan lain sebagainya. Katanya ada kista dari bangsa jin yang menyerupai kista misalnya dan lain sebagainya. Kamu lupa yang paling penting itu istighfar terlebih dahulu gitu. Kalau kita sudah istighfar, terus kalau kita sudah istighfar ya, kemudian kita berikhtiar ruqyah, mujarab luar biasa, cepat wa ya'alakum jannatin, Allah makmurkan kebun-kebunan kamu, wa ja'alakum anhara, dan juga Allah alirkan sungai-sungaimu. Gak usah saling salah-salahan, sudah banyakin istighfar. Allah turunkan hujan jadi banjir dan sebagainya, kenapa? Ya dosa kamu. Coba banyakin istighfar bareng-bareng, introspeksi diri, ayo berbenah diri, ayo. Hujan deras enggak banjir, yursilis sama alaikum midraro itu deras. Tapi di sisi lain, waja'alakum jannatin waja'alakum anhara, sungai-sungai yang mengalir, enggak banjir sungainya begitu. Istighfar bareng-bareng, introspeksi diri, jangan saling menyalahkan begitu. Itu ijazah langsung dari Allah. Selesai. Duduk. Nabi itu sampai banyaknya istighfar itu, sampai dihitung sama sahabat itu 100 kali. Ada yang mengatakan 70 kali setiap harinya. Kita kadang-kadang nggak pernah istighfar 1 hari, itu pun dalam sholat males, selesai, kabur kan. Nabi istighfar saking banyaknya 100 kali. Ya Allah. Suami istri datang ke rumah saya, sudah 7 tahun, 8 tahun dia nggak punya anak keturunan. Dia cerita katanya sudah datang ke sini ke orang pinter, ke kiai, ke itu, bahkan ke alternatif Cina, ya, sampai ke Malaysia, Singapura. Itu apa namanya, normal. Orang-orang pinter paranormal, kiai bilangnya itu dia ditutup gitu, disihir. Ya saya percaya karena ceritanya dia meyakinkan dan sudah kemana-mana. Akhirnya saya ruqyah sampai tuntas, nggak ngefek sama sekali. Kalau ada non medis, kadang-kadang baru duduk dekat sama kita aja dia udah reaksi, sendawa, kencing-kencing, bolak-balik, muntah, kadang-kadang tiba-tiba lari, nggak mau mandang saya, nggak mau melihat wajah saya. Kadang begitu kalau ada penyakit non medis, keseringannya begitu. Akhirnya menggunakan teknik MRA, metode ruqyah air, juga enggak reaksi. Kemudian setelah itu selesai, saya totok ruqyah, juga enggak ada reaksi. Saya bingung, katanya ini non medis, sihir santet, tapi nggak ada reaksi sama sekali. Nggak mungkin, ini ada yang salah ini. Udah, kalian pejamkan mata dua-duanya, tutup mata ya. Kita minta sama Allah petunjuk, apa sih yang menyebabkan kalian ini
apa namanya, seperti itu. Ini yang nonton live ini ada yang muntah. Saya muntah lihat wajah Kiai Wahyudin. Wajah saya bikin orang muntah. Astagfirullah. Ada aja. Akhirnya mereka pejamkan mata, kita berdoa menggunakan teknik isyarah ilhamiyah. Nanti ada di buku ini, ada di buku ini Jusasa. Pejamkan mata, tutup kalian dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah petunjuk kepada mereka, penyebab mereka tidak memiliki keturunan. Ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wa syahadati warrahmanir rahim. Alimul ghaibi wa syahadati warrahmanir rahim. Alimul ghaibi wa syahadati warrahmanir rahim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Mereka mengerutkan keningnya dua-duanya, seperti ada sesuatu yang mereka lihat. Dapat beberapa menit saya suruh buka matanya masing-masing. Akhirnya saya tanya, ada yang dilihat? Mereka diam, dua-duanya diam, saling pandang memandang. Kemudian enggak apa-apa, silakan. Mungkin saya bisa carikan solusinya. Apa yang kamu lihat? Akhirnya yang suaminya bilang, tapi ini aib kami Kiai. Nah, tiba-tiba istrinya langsung berbisik. Mungkin dia ngomong, loh kamu lihat sama? Aku juga lihat itu juga. Udah ngomong apa yang kalian lihat? Maaf Kiai, kami ternyata lihat sama. Apa? Jadi kami itu diperlihatkan kejadian masa lalu kami yang kelam waktu kami pacaran. Ini istri saya ini hamil, tapi kami belum siap karena belum nikah ya. Akhirnya dia aborsi. Ya sudah ketahuan akar masalahnya. Ini dosa kalian, bukan kena santet, bukan kena sihir, tapi dosa kalian. Dah banyakin istighfar ya. Saya nggak bisa, ini Allah lagi hukum kamu. Ini Allah lagi menghukum kalian, saya nggak mau ikut-ikut, nanti saya kena hukum. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Itu tahun 2014-an. Sekarang anaknya sudah umur sekitar 3 tahun. 8 tahun dia nggak punya anak. Sekarang anaknya sudah berumur 3 tahun. Setelah dia mengamalkan istighfar. Masih banyak testimoni-testimoni yang lainnya yang luar biasa. Paham ya? Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang penyakit ini ya dari dosa-dosa kita. Musibah bahkan itu dari dosa-dosa kita. Bahkan Allah sendiri yang ngomong, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah satu musibah yang menimpa kalian, musibah dalam dunia, musibah dalam agama, fabima kasabat aydikum, maka itu adalah ulah tangan kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah lebih banyak mengampuni daripada memberikan musibah-musibah kepada kamu. Allah, sudah banyak dosa, harusnya kita ini tiap jam kena petir, tiap jam kena tabrak, tiap jam tenggelam di bumi gitu, karena dosa yang kita lakukan luar biasa. Tapi Allah lebih banyak mengampuni daripada memberikan musibah. Kasih sayangnya Allah luar biasa kepada manusia, terutama orang yang beriman, yang ingin bertobat. Begitu. Allah nggak akan merubah hidup kita sebelum kita merubah perbuatan buruk kita, gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah
keburukan hidup mereka, pahitnya hidup mereka sebelum mereka merubah perbuatan buruk mereka, sifat buruk mereka terlebih dahulu. Artinya secara mafhum mukhalafahnya itu mantuknya, tekstualnya. Secara mafhum mukhalafahnya, kontekstualnya adalah Allah enggan mencabut kenikmatan seorang hamba selama dia tidak berubah sikapnya. Dia dikasih nikmat dunia, harta dan lain sebagainya, nikmat ya. Allah enggan mencabut nikmat itu selagi dia itu tetap benar, tetap taat. Tapi kalau sudah dia merubah sifatnya dari taat menjadi buruk, Allah baru cabut.